Setiap detik dalam diagnosis sangat berharga. Sayangnya, fasilitas kesehatan di daerah seringkali terbatas, sehingga tim medis harus terpaksa menunggu hasil diagnosis dari luar daerah. Kondisi ini menuntut kita agar segera bertindak. Dokter, bagaimana ini? Hasil kultur dari lab rujukan belum tiba, sedangkan sekarang sudah 48 jam. Bagaimana kita harus memberikan antibiotik spesifik tanpa harus uji sensitivitas akurat? Ini bukan lagi kesalahan, tapi ini fakta. Kita butuh laboratorium pertama yang oke di sini, yang bisa untuk uji mikrobiologi dasar dan tidak bergantung pada di kota. Baik dokter, saya akan mengumpulkan semua sumber daya yang saya miliki. Kita akan dirikan laboratorium itu. Saya tidak ingin kasus ini terulang lagi. Ini harus menjadi solusi permanen. Dokter, saya ingin menanyakan mengenai rencana pembangunan dari laboratorium pertama yang sempat saya bahas waktu hari itu. Oh iya boleh. Untuk pembahasannya kita duduk dulu. Apa yang ingin dibahas? Jadi setelah saya baca-baca kembali persyaratan yang dibutuhkan untuk tenaga medis sendiri, itu kita kekurangan perawat sama administrasi kesehatan, dokter. Sebenarnya kita juga membutuhkan satu lagi untuk tenaga medis ATLM, tapi saya sudah punya teman yang bisa diajak bekerja sama. Tapi saya belum dapat untuk tenaga medis, perawat, dan administrasi kesehatannya. Kiranya dokter punya teman? Baik, untuk perawat dan tenaga medis lain, saya akan tanyakan ke teman-teman saya yang di rumah sakit lalu. Ya itu bisa tuh. Halo, nurse, lagi di mana? Halo, iya dok, ini sudah ada. Oh iya dok, halo dok. Halo. Ya, halo. Oh iya dok, ini kenalin teman saya ATLM yang nantinya mau bekerja sama dengan kita untuk pembangunan laboratorium pertama dari. Halo. Dan ini perkenalkan, dia Nurse Nabila yang akan menjadi perawat di laboratorium nanti. Oh iya, kalau untuk tenaga medis administrasi kesehatannya bagaimana dok? Untuk orang yang bersedia di administrasi kesehatan lagi berhalangan hadir, tapi dia bersedia untuk bergabung di laboratorium nanti. Oh iya, Setelah pertemuan terakhir diadakan, dokter dan analis mengadakan rapat untuk pembagian tugas dalam pembangunan laboratorium Pratama. baik, terima kasih atas respon cepatnya teman-teman sekalian. Jadi di sini kita punya dua misi, di mana ada infrastruktur dan juga pendanaan, di mana kita harus mengurus dua hal ini dengan cepat sebelum ada kasus darurat lainnya. Peran saya adalah menetapkan standar klinis dan mutu. Kita tidak boleh jadi lab kelas 2 dan kita harus siap untuk akreditasi KARS minimal tingkat Pratama sejak hari pertama beroperasi. Jadi warga sudah sepakat tanah strategis di sini akan kita alokasikan. Saya urus surat hibah dan izin lingkungan, dan saya ingin lab ini menjadi kebanggaan desa. Baik, jadi saya merancang lab ini dengan konsep modular, mudah di-upgrade, dan instalasi listrik dan airnya itu dibuat dedicate untuk alat-alat canggih. Fokus saya adalah efisiensi energi dan aliran kerja petugas yang lancar dan mudah. Jadi ini ada beberapa daftar pengadaan alat, ada semi-automated chemistry analyzer, ada automated coagulometer, dan blood gas analyzer. Nah, alat-alat ini saya sudah negosiasikan dengan diskon besar, dengan distributor yang sudah menjanjikan after sale service dan akan ada kalibrasi berkala. Baik, untuk Bila dan Bu Caca nanti fokus ke legalitas fisik, Dinda dan Pia fokus ke legalitas finansial, serta Dr. Fira dan saya fokus ke legalitas klinis. Mari kita bekerja. Proses legalisasi pendirian dan pembangunan laboratorium klinik umum Pratama menuntut pemenuhan persyaratan yang komprehensif dari 3 instansi pemerintah daerah utama. Pada tahap awal, pengurusan berkas di Dinas PUPR berfokus pada legalitas dan kelayakan teknik struktur bangunan. Pemohon diwajibkan mengurus dokumen seperti izin mendirikan bangunan atau IMB atau persetujuan bangunan gedung atau PBG. Dinas ini bertugas meninjau dana lokasi dan rancangan konstruksi untuk memastikan laboratorium mematuhi ketentuan
rencana tata ruang wilayah atau RT/RW setempat, serta memenuhi standar keamanan dan kelayakan struktur bangunan. Selanjutnya, berkas akan diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Prioritas Dinas Lingkungan Hidup adalah memastikan dampak operasional laboratorium terhadap lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pemohon wajib melampirkan dokumen lingkungan yang relevan, seperti SPPL atau UKL-UPL, dan menyertakan bukti perjanjian kerjasama atau MOU. Dengan menyediakan layanan transporter dan pengelolaan limbah B3 yang telah bersertifikasi resmi sebagai jaminan pencegahan pencemaran lingkungan. Terakhir, setelah semua persyaratan teknis dan lingkungan terpenuhi, seluruh berkas mencakup bukti izin dari PUPR dan DLH serta dokumen administrasi, kualifikasi sumber daya manusia atau SDM, dan daftar peralatan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dinas Kesehatan merupakan lembaga berwenang yang akan menerbitkan izin penyelenggaraan laboratorium. Tim Dinas Kesehatan akan melaksanakan peninjauan atau survei lapangan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen dan kondisi real di lapangan, termasuk memastikan penanggung jawab teknis dan analis kesehatan memiliki STR atau SIP yang berlaku, serta peralatan yang digunakan terkalibrasi dan sesuai dengan kemampuan pemeriksaan laboratorium kelas pratama. Apabila semua persyaratan telah diverifikasi dan dianggap layak, Dinas Kesehatan akan menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar utama untuk memperoleh izin operasional laboratorium secara sah. Bu, ini adalah tanah yang akan kita hibahkan untuk pembangunan laboratorium pratama. Jadi bagaimana untuk surat-suratnya? Surat-suratnya sementara kami urus, Bu. Untuk surat sertifikatnya juga sudah kita proses untuk pergantian nama, juga surat izin usahanya, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang nantinya akan dibutuhkan. Halo Ibu. Hai, kebetulan kita ketemu di sini. Saya mau tanya, kemarin saya dan teman-teman sudah berdiskusi mengenai persyaratan dalam pembangunan laboratorium pertama, tapi kami belum mendapatkan titik terang mengenai pendanaan dalam pembangunan laboratorium pertama ini. Mungkin Ibu punya saran untuk pendanaan ini bagaimana? Mungkin saran dari saya, kita melakukan pendanaan kepada yayasan. Kebetulan ada kenalan saya yang mungkin bisa akan membantu kita dalam pembangunan laboratorium pertama ini. Oh iya. Oh, dan juga kemarin saya sudah buat proposalnya Ibu yang untuk pendanaan. Mungkin Ibu bisa cek dulu proposalnya apakah sudah cocok yang diberikan ke yayasan atau belum. Mungkin proposalnya saya periksa terlebih dahulu, saya lihat dulu mekanismenya, baik pendanaan dan proses pembangunannya nanti. Dan untuk jadwal kita pertemuan selanjutnya mungkin akan saya hubungi besok atau lusa. Oh, ya. Oke, Bu. Nanti hubungi saja ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk. Ibu, permisi, kami ingin memberikan proposal kami mengenai pembangunan laboratorium pratama. Silakan Ibu dicek dulu. Proposal Anda menarik, tapi yang ingin saya tanyakan, mengapa dari kami harus mendanai laboratorium pertama dan bukan rumah sakit tipe C? Ya baik Ibu, karena laboratorium pertama adalah titik screening pertama, mencegah penyakit parah jauh lebih murah dan efektif daripada mengobati di RS tipe C. Kami menawarkan efisiensi kesehatan publik.
Setelah proposal di ACC oleh Direktur Yayasan, di tempat lain ada Dinda yang sedang memeriksa bahan regensia di gudang penyimpanan sementara sebelum nantinya dipindahkan ke gudang tetap setelah pembangunan laboratorium pertama selesai. Reagen untuk HbA sudah keluar saat tiba. Ini kerugian besar. Saya akan minta ganti rugi dan segera memasok cadangan. Ingat, sampel yang masuk adalah tanggung jawab kita. Patuhi selalu prosedur dekontaminasi dan validasi hasil. Mutu adalah harga mati. Interiornya sudah selesai dan aliran udaranya juga sudah sempurna. Alat sudah terinstal dan terkalibrasi dengan certified reference material. Kita siap uji coba. Baik, senang bekerja sama dengan Ibu. Baik, tibalah waktu yang kita nanti-nantikan. Hari ini kami akan meresmikan pembukaan laboratorium Pratama. Bersama-sama kita ucapkan Bismillah.